Kegiatan di era modern saat ini harus serba cepat. Makanya kita harus menjaga daya tahan tubuh dong untuk bisa bersaing di era milenium ini. Masyarakat butuh sesuatu yang praktis dan instan untuk menunjang kesehatan. Jamu adalah salah satu warisan nenek moyang yang sudah mulai ditinggalkan. Padahal jamu sangat baik untuk kesehatan loh teman. Utamanya bagi para wanita. Nah, episode kali ini Unyil akan mengupas tuntas semua yang dibutuhkan wanita dengan bahan-bahan alami khas Indonesia tentunya. Yuk kita ke pabrik pembuatan jamu kunyit asam. Walaupun ini jamu instan, di pabrik ini tetap menggunakan bahan-bahan segar loh. Iya, seperti ini. Bahan utamanya adalah kunyit segar. Dan tahapan pertama adalah cuci sampai bersih. Ayo paman, semangat! Nah, kunyitnya sudah bersih tuh, siap untuk diolah. Kunyit yang sudah bersih langsung diparut. Teman, sudah sejak zaman dahulu nenek moyang kita memanfaatkan umbi tanaman rimpang yang satu ini. Mulai untuk makanan, minuman, hingga pengobatan. Makanya sampai sekarang kunyit tetap eksis, digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sepertinya proses memarutnya sudah selesai tuh. Saatnya memeras. Peras kunyit untuk mengambil sari dari kunyitnya. Sari kunyit yang berwarna kuning cerah ini mengandung banyak zat kurkuminoid, minyak atsiri, mineral, dan kandungan vitamin lainnya. Makanya, kandungan sari kunyit ini banyak manfaatnya kalau dikonsumsi secara rutin dan teratur. Proses selanjutnya adalah memasak sari kunyit. Cukup tambahkan gula sebagai pemberi rasa manis dan pengawet alami. Jadi, bahan-bahan ini masih tetap terjaga alaminya tanpa menggunakan bahan campuran kimia. Wah, keren! Masak sari kunyit selama 1 jam untuk mengubah tekstur sari kunyit dari cair menjadi bubuk. Selanjutnya, ayak bubuk sari kunyit untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus lagi. Bubuk sari kunyit yang sudah halus akan dicampur dalam mesin mixer. Dalam mesin mixer ini, bubuk sari kunyit akan dicampur dengan ekstrak asam jawa. Perbandingan antara dua bahan ini adalah 4:1. 95% bubuk kunyit dan sisanya 5% ekstrak asam jawa. Kombinasi kedua bahan ini mempermudah proses metabolisme tubuh, mengatasi darah rendah yang biasanya sering dialami oleh wanita, membuat peredaran darah menjadi lancar, lemak terbuang, dan oksigen mudah mengalir di dalam tubuh. Konsumsi kunyit asam dengan teratur dapat menjaga keseimbangan berat badan, alias bisa melangsingkan tubuh. Wah, asik tuh! Setelah proses mixing ini, jamu sari kunyit asamnya sudah jadi dan siap dikemas. Mantap! Dalam sekali produksi, pabrik ini bisa memproduksi 250.000 saset loh. Pantas saja proses fillingnya pakai mesin canggih sih. Selain bekerja cepat, mesin ini juga menjaga kebersihan sari kunyit asamnya dari kuman. Mantap! Nah, ini dia nih Bu Juria, jamu-jamu kunyit asam yang sering Ayah minum. Bobo, banyak bener ini jamunya, Mpok. Wah, canggih juga ya, Mpok Lah Ipe iya mesinnya. dong, namanya juga pabrik. Kalau begitu, saya mau ambil ini jamunya ya, biar bisa langsing dan segar terus kayak Mpok Ipe. Set dah Bu Juria, kagak boleh. Ini kan masih dikemas. Aduh Bu Juria, malu-maluin Ayah aja dah. Kalau mau, nyok ikut Ayah. Kita beli di depan aja. Ya udah kalau begitu, ayo Mpok Ipe. Tahap terakhir sebelum dijual, masukkan jamu-jamu dalam kemasan dus atau box. 1 dus berisi 5 saset jamu sari kunyit asam. Soal harga, murah kok. 1 dus ini dijual dengan harga Rp5.000 saja.
Wah, sudah murah tapi khasiatnya banyak. Rutin mengkonsumsi kunyit asam sangat baik loh. Selain dapat meningkatkan kekebalan tubuh, kandungan kurkumin dalam kunyit dapat mencegah penyakit leukemia. Makanya untuk para wanita sangat disarankan rutin mengkonsumsi kunyit karena rentan terhadap penyakit leukemia. Dengan sajian instan seperti ini, kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menyiapkan jamu kunyit asam. Keren ya? Lobak adalah tanaman umbi-umbian yang banyak manfaatnya. Tanaman dari Tiongkok ini punya banyak kandungan gizi yang bermanfaat untuk tubuh. Selain dapat dikonsumsi segar, ternyata lobak juga dapat diolah menjadi asinan loh. Ikut Unyil yuk, kita ke Pengalengan, Jawa Barat. Come on! Tanaman lobak memang paling cocok dikembangkan di daerah dataran tinggi, seperti di Pengalengan ini teman. Di daerah ini merupakan salah satu pusat penghasil lobak di Provinsi Jawa Barat. Usia panen lobak ukuran konsumsi segar adalah 2 atau 3 bulan. Nah, kalau yang akan dipanen kali ini lobak-lobak yang sudah melewati masa panen. Rata-rata sudah melewati masa panen lebih dari 5 bulan. Tuh, lihat aja, lobak-lobaknya ukurannya besar-besar kan? Ini disengaja teman, karena lobak-lobak ini nantinya bukan untuk dikonsumsi segar, melainkan akan diolah menjadi asinan. Wih, seger! Lobak ternyata memiliki kandungan asam folat yang baik dan sangat dibutuhkan untuk ibu hamil. Selain itu juga dapat mengurangi rasa nyeri pada wanita yang mengalami masalah pada saat pramenstruasi. Kandungan vitamin C-nya juga sangat baik untuk mencegah kulit kering dan penuaan dini. Makanya para wanita disarankan untuk mengkonsumsi lobak. Ayo Emir, Dimas, Agi, semangat panen lobaknya ya. Dalam sekali pengambilan lobak bisa memetik hingga 4 ton lobak putih segar loh. Wah, banyak banget. Let's go, kita ke tempat pengolahan asinan. Tahapan pertama adalah mengiris-iris lobaknya. Iris pakai alat bantu khusus nih, agar hasilnya cepat dan maksimal. Ya maklum aja, lobak yang harus diolah kan banyak. Aku mau nyoba dong, Pak. Oh ya, sok silakan. Nah, ayo Emir dan Dimas, mau cobain nggak? Mumpung lagi di sini nih. Tapi hati-hati ya, jangan sampai tangan kalian terluka. Ingat, harus selalu dalam pengawasan orang tua ya. Lobak yang sudah diiris dibawa ke bak penampungan. Kumpulkan lobak-lobak, kemudian beri campuran garam. Tujuannya agar lobak awet. Penggaraman adalah salah satu cara pengawetan makanan alami loh. Rendam selama 1 malam, agar garam-garamnya bisa meresap ke dalam irisan lobak. Tapi kita nggak perlu kok nunggu semalaman untuk melihat proses selanjutnya. Asik! Setelah direndam semalaman, proses selanjutnya adalah pengeringan. Jemur lobak-lobak sekitar 2 hingga 3 hari. Tujuannya untuk mendapatkan tekstur lobak yang kering. Terkadang hingga 1 minggu jika cuaca kurang bersahabat. Jika sudah kering, kemas asinan lobaknya terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Ada 2 macam kemasan untuk asinan lobak ini. Ukuran 500 gram dijual dengan harga Rp6.000 dan ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp75.000. Pemasarannya mencapai hingga kawasan Jakarta loh. Asinan-asinan lobak ini biasa digunakan untuk campuran bubur ayam dan olahan lainnya.
Tapi selain untuk campuran bubur ayam, kali ini Unyil mau kasih resep sederhana kreasi asinan lobak. Ayo, yang mau nyobain resepnya, siap-siapin alat tulis ya untuk mencatat resepnya. Unyil mau bikin hakau isi udang dengan asinan lobak. Seperti apa ya? Yuk, come on! Bahan-bahannya sederhana saja. Ada asinan lobak yang sudah dicuci bersih, udang tumis pedas, dan kulit hakau. Cara membuatnya juga mudah. Pertama, rendam kulit hakau ke dalam air agar teksturnya lembut. Kemudian isi dengan udang tumis pedas dan asinan lobak. Tata yang rapi, lalu lipat. Ulangi beberapa kali biar jadinya banyak. Setelah itu tinggal dikukus deh. Mengukusnya juga nggak perlu lama-lama teman, cukup 5 menit saja. Dan tada, menu hakau lobak udang pedas sudah jadi. Gimana? Mudah kan cara membuatnya? Menikmati kudapan ringan ini paling cocok pada saat sore hari. Karena menunya tidak begitu berat, namun bisa mengganjal perut hingga saat makan malam tiba. Mantap! Wih, seneng banget dah. Kalau masakan buat dagangan udah kelar semuanya. Mudah-mudahan hari ini laris manis. Astagfirullah, Ai lupa ambil cabenya. Aduh, bisa-bisa dikomplain sama pelanggan ini. Ai ambil dulu dah di rumah. Wih, ada makanan tuh. Langsung sikat mumpung Enyeng belum datang. Enak bener makanannya. Astaga, Pak Ogah. Itu dagangan Ayah ngapa dimakan semua? Waduh, semua makanan ini dagangan Po Ipe ya? Maaf, Po. Maaf. Emang kebangetan banget ya, Pak Ogah. Ada aja kelakuannya bikin naik darah. Sekarang bayar semuanya, kagak mau tahu. Ya, Po Ipe, Pak Ogah nggak punya duit. Ampun, dah. Bener-bener ya, Pak Ogah. Ayah kagak mau tahu, pokoknya bayar. Kalau kagak, Ayah sita tuh becanya. Ayah mau gadein di pasar. Tren gaya hidup sehat memang semakin diminati masyarakat modern. Salah satu yang menjadi tren adalah makanan sehat. Saat ini banyak sekali bisnis catering yang menawarkan menu-menu sehat. Nah, kali ini Unyil akan lebih spesifik lagi nih, membahas tentang makanan sehat untuk wanita. Khususnya ibu hamil. Wah, pasti seru nih. Yuk, langsung kita ke TKP. Aduh, kenapa nafsu makan Ayah jadi hilang ya? Padahal tadi lapar banget. Kayaknya lagi bosen ini sama menunya. Po Ipe, kok ngomong sendiri aja, Po? Kenapa, Po? Unyil, ngagetin aja. Iya nih Nyil, Mpo Ipe lagi kagak nafsu makan, bosen banget. Oh, begitu ya? Gini aja, Po. Ikut Unyil aja yuk. Kita ke catering yang nyiapin makanan enak-enak. Pasti Po Ipe suka deh. Yang bener Nyil, yuk dah kita ke sono. Untuk membuat olahan menu sehat, tentunya bahan-bahannya juga harus sehat dong. Sebelum membuat menu sehatnya, kita ke kebun hidroponik dulu nih. Kita sama-sama belajar cara menanam dengan cara hidroponik. Bercocok tanam dengan teknik hidroponik memang saat ini sedang tren di masyarakat perkotaan. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Dibantu dengan air, nutrisi, dan oksigen. Teknik ini untuk menyiasati mulai berkurangnya lahan untuk bercocok tanam. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar bercocok tanam dengan teknik hidroponik, yuk kita ikut Dimas dan Raisa. Come on! Pertama, letakkan bibit-bibit sayuran yang sudah siap untuk kembangkan. Bibit-bibit ini diletakkan pada media pipa yang sudah dilubangi sedemikian rupa. Dengan media ini, tanaman sayuran jadi lebih rapi. Wah, keren banget ya. Gak hanya itu loh,
jumlahnya bisa lebih banyak dan kualitas sayurannya lebih tinggi. Selain itu, pengendalian hama dan penyakit lebih mudah. Dan yang terpenting juga, penggunaan air dan pupuk jauh lebih efisien. Nah, ngomong-ngomong tentang pupuk nih, yuk kita lihat bagaimana cara memberikan nutrisi pada tanaman hidroponik. Pemberian nutrisi pada tanaman hidroponik cukup mudah, teman. Cukup berikan pada sumber air. Setelah itu, tinggal mengukur kadar ppm dan juga kadar pH. Kemudian tinggal tuang saja pada sumber airnya. Nantinya dari sini akan dialirkan langsung ke media-media tanamnya. Karena ini sistemnya hidroponik, air akan terus mengalir dan sirkulasinya terus-menerus. Wih, jadi sistemnya cukup mudah ya. Tapi kalau sudah di kebun seperti ini, gak asik nih kalau gak panen. Yuk, kita bantuin paman panen sayurannya. Come on! Tinggal cabut saja sayuran-sayuran yang sudah siap. Masa panen untuk sayuran hidroponik beragam, sesuai dengan jenis sayurannya. Untuk tanaman sawi hijau atau caisin, biasanya siap panen 60 hari dari waktu penanaman bibit. Cara panennya juga gampang banget, tinggal cabut saja dari media tanamnya. Selain itu sayuran juga bersih, jadi nggak perlu takut kotor. Dan yang pasti nih, harga jualnya di pasaran juga tinggi. Wah, Unyil jadi tertarik nih, mau punya tanaman hidroponik sendiri di rumah. Panen sayuran hidroponiknya sudah. Nah, sekarang tinggal masak-masaknya nih. Kali ini kita akan belajar memasak menu sehat dengan Teh Citra. Teteh, bantuin Unyil masak ya. Menu yang akan dimasak adalah grill salmon. Oke deh, sekarang kita mulai memasak. Pertama, belah 2 daging ikan salmon. Kemudian taburi dengan sea salt. Sea salt atau garam laut merupakan garam yang sangat baik untuk para penderita penyakit darah tinggi. Kemudian taburi dengan bubuk bawang dan campuran rempah rosemary. Sebarkan merata pada semua daging salmonnya. Setelah itu bagian kulit salmon diletakkan di tepung roti. Tekan-tekan agar tepung rotinya menyerap. Kemudian siap goreng memakai minyak panas. Bolak-balik agar salmonnya matang merata. Wangi. Oh iya, memasak salmon jangan terlalu lama ya. Perhatikan agar matangnya jangan sampai berlebihan. Sip, salmonnya sudah siap. Tinggal siapkan menu karbonya. Kali ini kita akan masak menu kentang tumis nih. Bahan-bahannya kita siapkan ya. Potong bawang bombay, jamur, dan kentang yang sudah direbus. Oh iya, kita juga menggunakan paprika agar rasanya lebih kaya. Tumis bawang bombay dan jamur. Aduk hingga wangi. Jangan lupa tambahkan sedikit garam laut. Lalu masukkan paprika dan juga kentang. Aduk-aduk agar semua bumbu tercampur rata. Nah, biar lebih wangi lagi, masukkan juga daun ketumbarnya dan juga lada hitam. Mantap! Dan tara, kentang tumis pedasnya sudah jadi nih. Tinggal ditata pada piring sajinya. Dan biar lebih lengkap lagi, tambahkan salad segar. Wah, menu kita kali ini benar-benar lengkap dan komplit. Ada protein, karbohidrat, dan serat, semua terkumpul jadi satu dalam menu sehat. Sudah capek berkebun dan memasak nih. Saatnya makan-makan. Menu sehat ala catering ini sangat cocok untuk wanita. Utamanya sih ibu hamil yang membutuhkan nutrisi lengkap. Dengan menu ini semua kebutuhan nutrisi ibu hamil tercukupi. Soal rasa, jangan ditanya deh, enak pakai banget. Usaha catering sehat ini sudah dirintis sejak beberapa tahun lalu. Metode pemasarannya mengandalkan sosial media. Selain menu salmon, ada juga menu-menu yang lain seperti spaghetti, sushi, dan juga football juga lainnya.